Ya enggak, malah semakin lama semakin bertambah. Ya gitulah dalam pikiran saya itu. Astagfirullahaladzim. Dik, itu apa yang keluar dari tubuh ibunya? Astagfirullah. Kayak ada. Bentar, Dik. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Siapa itu? Iya. Allahu Akbar. Dia pindah ke situ, Di. Astagfirullahaladzim. Malah tangkring di situ. Hei, makhluk. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kemana itu makhluk itu? Atau apa sih silakan itu kepada dia. Boleh siap itu. Api, Di. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Di? Tadi lewat, kamu lihat kan, Di? Saya lihat, Pak. Alhamdulillah, ini sampai juga. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Nisa dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, Amin. dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur malam ini berjumpa lagi bareng Kang Farhan dan juga Ki Andi teman-teman. Dan di malam ini juga kami mendapatkan suatu undangan dari salah satu subscriber kami, yang mana subscriber kami ini mengalami suatu gangguan, yang mana istrinya itu mengalami depresi. Iya. Dikarenakan ada beberapa gangguan makhluk bangsa jin yang ada di rumahnya. Akan tetapi sebelum kita memulai, tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan suatu kemudahan, kelancaran, dan juga mudah-mudahan apa yang sedang dihajati juga oleh seluruh semuanya, mudah-mudahan Allah hijabah. Amin. Amin Allahumma amin. Ya sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadrati khususun li arwahi Abdul Qadir Jalani walimul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Orangnya sudah dihubungin, Dik? Sudah, katanya sih mau jemput, Pak. Oh, begitu. Pak Ya Joninya sudah. itu katanya sih mau jemput. Ya sudah, kita sambil ke sana aja. Iya, ya sudah yuk. Ntar juga mungkin dia lagi jemput, tadi di telepon katanya mau jemput. Oh, ini apa? Mungkin ini, Pak. Coba. Anu, Mas Joni ya? Oh iya Pak. Oh. Halo, ini Mas Andi sama Mas Farhan. Ji. Bener, Pak. Iya. Alhamdulillah ya, Pak. Ya, Ini- alhamdulillah nih ketemu. Jauh-jauh akhirnya ketemu juga ya, Pak. Alhamdulillah lah. Ya, berhubung ini saya mengundang sampean, Mas Andi, Mas Farhan. Oke. Ini saya ada keperluan. Itu apa? Di masalah keluarga saya, dan istri saya. Lah ada ibaratnya kegoncangan jiwa lah. Setahu saya itu ingat suami yang dulu gitu. Tapi saya kan masih kasihan, istri saya udah ibaratnya pikirannya goncang, ibaratnya ya diutamakan dikatakannya stres lah. Jadi saya minta tolong sama Mas Andi sama Mas Farhan itu minta bantuannya untuk mengobati istri saya supaya istri saya bisa sembuh. Saya kan tahu dari pihak teman saya, katanya Mas Farhan, Mas Andi itu orang bisa lah. Dari saya percaya banget, saya mengundang sampean supaya ngobatin istri saya lagi stres gara-gara suami, ya ingat suami dulu terus gitu. Saya bingung. Sudah berapa lama? Udah 3 bulan lah, 3 bulan sampai sekarang 3 bulan. Istri saya kan dulu kan udah menikah. Sebelum menikah sama istri saya udah menikah dulu sama orang lain. Nah, suaminya katanya meninggal, tapi nggak boleh dikubur. Di antara 5 hari itu, nyampe 5 hari nggak boleh dikubur. Akhirnya istri saya Loh, stres. kok bisa gitu, Kang? Ya mungkin ada
apalah dari keluarganya dia, lelakinya itu suaminya nggak tahu gitu loh. Apa mungkin maksudnya karena mohon maaf ya, Iya. istri panjenengan itu masih mencintai atau bagaimana itu? Ya mungkin keadaan dalam pikiran dia mungkin masih mencintai, masih menyayangi masih begini ini, tapi kan belum ikhlas gitu ya Pak? ya, seolah-olah itu belum ikhlas melepaskan dia lah. Benar. Jadi selalu terbayang. Tapi semenjak itu atau bagaimana Pak? Ya semenjak itu memang udah itulah pikirannya kayak Udah gitu, tapi beda ya? ya udah ini, tapi saya ibaratnya saya merasa kasihan, juga saya mencintai gitu loh. Dinikah sama saya, tapi tetap udah nyampe sekarang itu masih kebayangan dia terus gitu loh. Pak Andi, Pak Warhan gitu loh. Terus kayak ini dilanjutkan lagi ya. Iya, monggo, Pak. Nah semenjak itu apa dinaikin nama saya, dia mau. Nah dibawa ke rumah saya, tapi selalu segini terus, kok nggak ada perubahan. Jadi saya tuh dalam pikiran feelingan saya itu kan saya gimana lah, ibaratnya di suami kan bingung. Mungkin dia ada yang apa nggak fajar dalam pikiran dia, mungkin ada yang ngikutin. Oh, maksudnya yang menghasut gitu. Iya, roh apa atau apa, saya kan orang nggak tahu. Makanya saya itu mengundang sampean, Mas Andi, Mas ini kan orang pintar, orang bisa. Saya minta tolong banget supaya istri saya bisa sadar, bisa pikirannya kembali kayak semula gitu. Insya Allah Pak ya. Insyaallah. Ini Saya semua juga atas izin Tolong dan banget, iya, tolong perantara banget ke Allah sampean-sampean. Bener sampean saya undang, saya jemput, ketemunya di sini di jalan. Silakan, monggo, ayo ke rumah saya nemuin istri saya. Oh gitu, ya sudah. Masih jauh rumahnya Ya, atau ada sudah dekat? 3 meteran lah ke rumah ya saya. sudah. Ya sudah, ayo langsung saja ya dia. Tunjukin saja kayak gitu. Biar lebih enak, kita juga pengen berkenalan juga ya dia sama istri gimana dari Pak caranya, Joni. Saya sangat-sangat berminta tolong kepada Oke, insya Allah, Anda Bapak. itu supaya istri saya bisa sadar, bisa ini gitu. Terus juga ada yang selain itu ada yang aneh nggak terhadap istrinya Pak? Ada mungkin lah ya sering ketawa-ketawa sendiri. Terus mungkin ya udah dikatakan dari tadi itu saya ketemu bapak di situ, mungkin ada kelainan jiwa lah, ada yang numpangin lah, ada yang nggak wajar ya mungkin. Bapak saya kan orang benar-benar orang nggak tahu, makanya saya ngundang sampai orang pintar kan supaya bisa apa menyingkirkan yang ibaratnya yang menimbulkan istri saya stres, ya ini apa gangguan jiwa lah, yang ada yang numpangin lah, ibaratnya yang nggak tahu apa atau apa kan saya nggak tahu gitu. Oh ini ya ini saya, rumah saya, istri saya di dalam. Silakan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan duduk ada tempat, ya minta maaf aja lah. Iya, nggak apa-apa Pak. Nah ini keadaan rumah saya, istri saya ada di kamar. Ya keadaan udah tadi saya ceritakan semua. Orangnya ya nggak cantik, tapi memang saya masih cinta. Nah terus dia mungkin dalam keadaan istilahnya kayak orang kesurupan, kayak orang stres, itu mungkin ada yang menggangguin pikiran jiwa dia lah. Istri saya mungkin masih ingat suami yang dulu gitu loh, yang udah meninggal, tapi di antara diadaan 5 hari itu nggak boleh dikubur-kubur, makanya pikiran istri saya jadi goncang, Terganggu gitu ya Pak ya. itu yang pertama. Kedua kalinya mungkin ya dalam gubuk ini, apalagi daerah pegunungan, otomatis kan banyak-banyak yang mengganggu lah. Memang sering Pak? Sering Di rumah ini? iya sering. Ya Contohnya apa Pak? ya kalau saya dalam kira-kira ya ada orang ibaratnya kayak orang tapi berpakaiannya ya apalah gitu ya, cuma juga bayang-bayang yang menakutkan gitu loh. Makanya istri saya mungkin ada yang mengikuti. Ya. Gitu. Jadi saya minta tolong kepada Bapak, Mas Andi sama Pak Warsan itu kan sebagai orang ya bisa lah, orang pintar, saya minta tolong, bener-bener minta tolong banget sama sampean gitu, supaya istri saya bisa sadar. Jangan mengingatkan yang masa-masa lalu, yang mengingatkan kita berkeluarga, yang ibaratnya lembaran baru, lembaran baru, iya. Gitulah ya. Jadi saya minta tolong itu Anda menghilangkan yang mengganggu dalam pikiran dia, terus
mengembalikan ingatan supaya istri saya ingat lagi ke suami yang sekarang, jangan yang dulu-dulu yang udah meninggal gitu loh. Kalau boleh kayak gini ya Pak Joni, Iya. apakah kami boleh berkenan untuk bersilaturahmi, diperkenalkan istrinya pada kami di sini? Boleh, sangat dibolehkan, sangat dibolehkan. Anjing, Itu yang diutamakan bagi saya sebagai suaminya. anjing. Itu loh, supaya istri saya bisa sadar, bisa kembali ke pikiran kayak semula, terus yang mengganggu pikiran dia ya tahu ibaratnya wujud roh apa, ibaratnya apa gitu, tolong disingkirkan supaya istri saya sadar lagi, bisa rukun nama saya, jangan mengingat masa yang kayak tadi lah, jangan mengingat masa yang lalu-lalu, yang suami yang udah meninggal. Ya udah ya, saya mau panggil istri saya, suruh keluar, suruh bersilaturahmi sama panjenengan. Silakan Pak. Mak, ada tamu mak, suruh nemuin dia, salaman. Ini salaman. Nah, udah ada tamu, disuruh silaturahmi salaman kok nggak mau, gimana? Udahlah Pak, nggak apa-apa. Iya. Pun juga agak aneh juga merasakan ya Pak. Nah, ini Pak Andi, Pak Nan, nah ini istri saya. Orangnya dulu memang ya gitu, udah diceritakan dari tadi, ditinggal suaminya, tapi ini masih ingat-ingat terus sering ketawa-ketawa sendiri. Mungkin ada yang numpangin lagi gitu loh. Dengan kejadian seperti ini berarti sudah 3 bulan. 3 bulan, nyampe sekarang itu 3 bulan, belum ada perubahan apa-apa, malah semakin nambah, semakin saya pusing. Jadi ada kegoncangan pikiran dia, ibaratnya jiwa lah. Mungkin ada yang mengganggu. Jadi saya minta tolong kepada Mas Andi sama Mas Warhan itu, minta supaya dia dikembalikan, disembuhkan, mengembalikan ingatan supaya rumah tangga sama saya jangan menginginkan yang masalah gitu lah. Saya minta mohon banget kepada anda semuanya. Insya Allah ya Pak. Dengan sengaja banget saya undang ke sini, tapi minta maaf banget, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak tahu apa-apa. Intinya saya pasrah sama sampean, supaya sampean itu bisa mengobati istri saya. Bagaimana caranya? Monggo terserah, saya nggak inilah. Monggo silakan Bapak, bagaimana caranya supaya istri saya bisa sadar, jangan mengingatkan masa lalu, masa dari suami yang dulu yang udah meninggal 3 bulan sampai sekarang ini tuh bisa. Dan benar-benar saya ceritakan dari tadi itu nggak ada perubahan sama sekali, ibaratnya perubahan gimana melupakan dia ya enggak, malah semakin lama semakin bertambah. Ya gitulah dalam pikiran saya itu. Astagfirullahaladzim. Itu apa yang keluar dari tubuh ibunya? Astagfirullahaladzim. Ya. Apa kita perlihatkan aja Pak Joni? Kita lihatkan saja agar suaminya juga dapat bisa mengetahui mengetahui apa yang ada di dalam ataupun yang mengganggu daripada ibunya. Kayak gini saja Mas Joni ya. Iya. Kayak gini, mohon maaf. Iya. Jadi memang benar apa yang diceritakan Mas Joni. Oh iya. Jadi kami perlihatkan Mas Joni saja apa yang sebenarnya tadi keluar daripada istri saya. Iya. Sini Mas Joni. Mohon maaf ya Mas Joni. Oh iya. Dan saja ya Mas Joni ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak ada apa-apa, ini kok kosong loh. Atas izin kuasamu ya Allah, suatu perantara cincin Nabi Sulaiman, bukakanlah mata batin daripada Mas Joni. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tenang Pak. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Iya. Gak apa-apa nih, mungkin biar kita yang berkomunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya itu. Diam kamu. Wahai makhluk, siapa engkau? Kenapa engkau bisa berada di dalam tubuh daripada ibu ini? Lantas kaitanmu apa? Oh, begini saja. Agar kami dapat bisa memvisualkan apa yang Anda sampaikan. Bisakah dirimu
memasuki daripada saudara kami. Baik, silakan. Kurang ajar kau manusia. Kenapa Anda Kau marah-marah? telah membuat diriku merasa terusik atas suatu kedatangan daripada dirimu. Baguslah kalau Anda terusik, Anda merasa terganggu dengan adanya saya di sini. Lantas, apa maksud daripada tujuan Anda bisa berada di dalam tubuh daripada ibu ini? Tentu saja dirikulah yang menyebabkan daripada wanita ini. Apa yang kau lihat sendiri. Diam kau, kapaya. Bisakah Anda tenang? Tidak usah ngamuk-ngamuk di tempat ini. Tapi diriku senang mempengaruhi daripada jiwa raga daripada wanita ini. Oh, berarti Anda yang mengendalikan daripada ibu ini selama ini. Iya. Lantas, tujuanmu apa? Mengendalikan daripada Ibu Kianti. Apa untungnya dirimu ingin tahu tentang maksud tujuan daripada diriku? Jadi begini, saya dimintai tolong oleh Mas Joni untuk mencari tahu apa yang menjadi suatu penyebabnya sehingga istrinya itu terkadang merasa kesal dan kadang juga ada suatu keributan di rumah tangganya. Diriku senang melihat keluarga ini hancur. Kenapa Anda senang? Kok bisa Anda menyukai sampai segitunya Anda ini? Karena diriku tidak senang kalau wanita ini didekati salah satu bangsa manusia. Apalagi orang itu, manusia itu. Lah, apa salahnya dengan Pak Joni? Pak Joni berniat baik, ingin membantu daripada ibunya. Karena ibunya mengalami suatu depresi. Tetapi diriku tidak senang melihat wanita ini dipinang oleh salah satu bangsa manusia kembali. Dan diriku pun juga yang membuat daripada jiwa pikirannya wanita ini depresi. Dan selalu mengingat daripada mantan suaminya sendiri. Oh, jadi seperti itu. Jadi begini saja, saya meminta dengan sangat kepada Anda untuk Anda tidak lagi mengganggu daripada ibunya. Tidak. Bisakah Anda melakukan hal itu? Diriku tidak mau. Oh, tidak mau. Berarti Anda ingin tetap berada di sini dan mengganggu daripada istri daripada Pak Joni? Jelas. Oh, baiklah. Tentu saja. Kalau memang seperti itu, terpaksa ya. Saya mengoleskan yang kau akan lakukan. minyak aljana. Diam kamu. Bagaimana? Apakah dirimu masih ingin berada di rumah Pak Joni? Tentulah diriku masih. Walaupun sekuat apapun ilmumu manusia, diriku tetap akan selalu mempengaruhi jiwa, raga, pikiran wanita ini. Oh, jadi Anda Karena kalau bangsa-bangsa kami bukan diriku saja, melainkan banyaknya yang mempengaruhi pikiran wanita ini. Oh, jadi banyak makhluk yang berada di tempat ini. Karena diriku, tujuan daripada bangsa kami untuk selalu wanita ini terbayang-bayang salah satu daripada mantan suaminya. Jadi seperti Lepasin diriku. Anda keluar saja dari tempat ini. Silakan saja kau mau melepurkan, menghancurkanku, tetapi bangsa lainnya yang ada di rumah daripada orang ini masih banyak, ratusan ribuan, untuk menghancurkan rumah tangga ini. Sudahlah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, pusaka cincin. Allah. Allah Akbar. Dik, kamu nggak apa-apa, Dik? Nggak apa-apa. Jadi ternyata ada beberapa hal yang tentunya mungkin tidak diketahui oleh Pak Joni. Jadi makhluk itu ternyata masih ada suatu kaitannya yang mana mencuci daripada pikiran daripada Ibu Yanti. Maaf Pak Joni. Pak,
Jadi gini Pak, Iya, jadi makhluk yang tadi Iya, mungkin Bapak lihat itu adalah suatu makhluk yang ada di dalam tubuh daripada Ibu Yanti dan juga yang sering mengganggu suatu pikiran daripada Ibu Yanti. Iya, iya. Mungkin dari Pak Joni mendengarkan sendiri. Iya. Seperti itulah, ada yang membuat istri Pak Joni Ini itu jadi ya, terbayang-bayang. terbayang-bayang, jadi Suami. menggoda pikiran stres itu ada yang mengganggu, benar-benar saya tenang, udah melihat sendiri. Ya, ya pantas saja memang istri saya udah curiga dari awal-awal itu. Iya. Makanya saya itu mengundang sampean itu supaya menyingkirkan dalam hal-hal yang itu, iya. supaya pikiran istri saya itu kembali normal semula. Iya, ya. Minta tolong Pak Insya Andi Allah ya, lah ya, Mas Pak. Mas Joni, Iya, iya. doakan kami saja di sini ya. Iya, mudah-mudahan. Amin, amin. Astagfirullahaladzim. Kayak ada. Bentar Dik. Astagfirullahaladzim. Allah Dik. Akbar. Siapa itu Pak? Iya. Allah. Allahu Akbar. Dia pindah ke situ di. Astagfirullahaladzim. Malah tangkring di situ. Hei, Iya, Pak. makhluk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kemana itu makhluk itu? Allahu Akbar. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemana dia terbang? Di, itu nih. Allahu Akbar. Kunci saja. Kafaya itu. Pada Itu lihat, itu di belakang kamu. Astagfirullahaladzim. Tenang Pak, tenang. Tenang Pak. Hei makhluk, diamlah. Lantas siapa Anda ini? Dan ada suatu kaitan apa sehingga dirimu bisa berada di rumah ini? Sebentar. Anda mengatakan jikalau Anda ini sudah lama di tempat ini. Berarti Anda ada suatu kaitannya dengan Ibu Yanti ini. Oh, Berarti ada. Anda yang sering mengganggu dan juga terkadang suka mewujudkan diri dikala di mana ibu ini sedang merenung. Lantas tujuanmu apa? Membuat daripada dan juga memadatkan diri Anda. Oh, jadi dia senang dikarenakan ibunya ini suka melamun dan juga suka menyendiri. Jadi dia memanfaatkan Betul. ngobrol dengan istrinya Pak Joni, Pak. Betul. Makanya sih istrinya kadang Pak Joni kan bilang sering Oh, oh. sendiri. Ya Allah, berarti kamu. Berarti Anda itu senang jikalau manusia itu seperti itu. Oh alah. Gini, jikalau Anda masih tetap ingin mengganggu dan juga menghasut suatu Ibu Yanti, maka dirimu akan terpaksanya saya akan leburkan Anda. Pindahkan saja Pak kalau memang seperti ini. Kenapa Anda tidak mau? Oh, jadi kamu sudah betah di sini. Astagfirullahaladzim. Bukan tempat kamu di sini dan juga selalu membuat daripada istri Pak Joni ini seperti ini terus-terusan. Allah. Mau kemana kamu? Tenang. Kamu nggak akan bisa kabur di sini. Kamu nggak bakal bisa terbang di sini. Astagfirullahaladzim. Begini saja, Andi. Gimana, Pak? Daripada makhluk ini sulit untuk kita bernegosiasi. Jadi setidaknya makhluk ini kita singkirkan dan kita leburkan saja. Iya, benar. Dikarenakan juga makhluk ini masih ingin berada di tempat ini. Ah, betul. Oh, Karena begitu. tujuannya juga sudah jelas. Iya. Gitu. Sudahlah. Auzubillahi Setanrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka cincin Nabi Sulaiman. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sini Pak Joni, nggak apa-apa. Gak apa-apa Pak Joni, nggak usah takut Oh Pak. iya Bapak, ya Pak. Tadi memang makhluk itu yang sering mengganggu di mana dikala istri panjenengan itu melamun Pak. Iya. Ya, banyak banget memang di sini Pak. Nah, makanya itu saya kecurigaan itu dari awal-awal sebenarnya. Tapi kan saya sebagai orang nggak tahu apa-apa, Iya. makanya itu saya mengundang sampean yang bisa membantu saya itu saya bersyukur banget, alhamdulillah banget gitulah. Iya Pak. Bapak Andi sama Pak Barla. Nah, gini Pak, apakah kami boleh untuk mengecek seisi rumah Bapak di sini? Iya.
untuk kita jadi lebih mencari Silakan, tahu, pokoknya Pak. saya udah pasrahkan ke Pak Andi sama Pak Warlan itu. Udah silakan, apa yang mau kita dicari atau apa itu silakan itu. Cuma iya. Ya sudah. Oke, siap. Itu. Api, Ndi. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Ndi? Tadi lewat, kamu lihat kan, Ndi? Saya lihat, Pak. Benar. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba cek, Pak. Sebentar, Pak. Ini kami nggak apa-apa ini, Pak, masuk ke sini, Pak. Silakan Pak, silakan Pak Warlan, Pak Andi, silakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kamu lihat, Di. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kunci, Pak. Iya, kafa ya iso. Diam kau makhluk. Siapa dirimu? Dan apakah dirimu ada suatu kaitannya dengan gangguan jiwa yang mengganggu suatu pikiran daripada Ibu Yanti? Kenapa Anda tidak mau mengatakannya? Begini saja makhluk. Bisakah dirimu memberikan suatu informasi kepada kami agar kami dapat bisa mengerti apa yang dirimu sampaikan? Baik, silakan. Dia memasuki raga daripada beliau Kang Farhan Stubur. Astagfirullahaladzim. Untuk apa dirimu bisa berada di sini manusia? Tentu saja karena kami di sini diundang, dimintai tolong oleh Bapak Joni yang merasa istrinya itu tidak wajar dan juga ada suatu hal aneh keterkaitannya istrinya. Apakah dirimu lah sebab penyebab daripada istrinya seperti itu? Kenapa dirimu ketawa? Memang benar, dirimulah yang menyebabkan daripada istri Pak Joni seperti itu. Kenapa dirimu mencampuri suatu urusanku manusia? Tentu saja, karena yang kau campuri itu adalah urusan bangsa kami, bangsa manusia. Jadi saya di sini akan ikut campur dalam urusan ini. Tidak, Kenapa tidak? diriku akan terus mengganggu dan juga akan menghasut suatu pikirannya agar selalu mengingat daripada suaminya. Oh, jadi kau masih tetap ingin melakukan apa yang dirimu selama ini kamu lakukan kepada istri daripada Mas Joni? Allah Akbar. Tujuannya kamu berarti Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Dia membawa raga beliau sedulur. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, mau kemana kamu? Bukankah kau sudah melihat manusia bahwasannya diriku bisa melakukan apa yang diriku inginkan? Oh, jadi dirimu memperlihatkan diriku kesombonganmu. Tentu saja manusia. Hmm. Diriku dapat bisa melakukan apa yang diriku inginkan. Hai makhluk, tolong Termasuk- janganlah sombong. Diriku menghasut suatu pikirannya Hmm. agar selalu mengingat daripada suaminya. Berarti kamu ya yang menyebabkan ibu daripada istri Mas Joni ini, kau yang mengganggu suatu pikirannya, ingatannya, sehingga terbayang-bayang oleh mantan suaminya. Berarti kamu. Oh. Tentu Kalau saja boleh tahu tujuannya untuk apa dirimu? diriku dikarenakan mantan suaminya dari ibu ini. Tidak mungkin. Saya tidak akan mempercaya itu. Karena bangsa jin makhluk seperti dirimu tidak akan kami percayai dan tidak mudah kami percaya. Sebenarnya siapa dirimu? Kau jangan membohongi kami di sini. Tunduklah kau. Allah Akbar. Apa yang kau lakukan kepada diriku manusia? Tentu Kenapa saja. dirimu memperlakukan diriku seperti ini? Silakan saja. Kau menyombongkan diri seperti tadi. Apakah kamu bisa? Tidak, diriku mampu. Silakan Dan kalau diriku mampu. juga bisa. Silakan saja. Kenapa
diriku tidak dapat bisa bergerak manusia. Maka dari itu, janganlah kau sombong makhluk. Di atas langit masih ada langit. Kau pun juga ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan diriku manusia. Saya tidak akan mau melepaskan. Saya mau tanya ke kamu, apa yang kau sampaikan tadi? Apakah benar dirimu tadi yang kau sampaikan? Kau adalah salah satu suami daripada mantan istri Mas Joni ini? Bukan. Nah, benar kan? Bukan? Bangsa jin seperti kamu itu tidak mudah, saya percaya juga. Lantas siapa dirimu? Dan mengapa dirimu membayang-bayangi pikiran daripada Mbak Yanti ini untuk mengingat selalu mantan suaminya yang sudah meninggal? Karena diriku senang saja jikalau ada dari golongan bangsa kalian yang selalu melamun Tidak dan mungkin. pikirannya kosong. Tidak mungkin. Pasti kau ada tujuan lain selain ini. Tidak. Kau jangan membohongi kami. Apa yang diriku katakan sesuai daripada apa yang diriku ketahui. Baik. Kalau kamu membohong kepada kami, kau akan merasakan suatu kepanasan yang begitu dahsyat. Saya akan mengoleskan suatu minyak al-jannah ini. Apa yang kau keluarkan manusia? Tidak perlu saya perjelaskan ke kamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Akbar. Kenapa badanku terasa sangat panas sekali manusia? Ya, karena kamu bohong. Kau menyampaikan untuk apa tujuan kamu itu membohongi saya di sini. Tidak. Jujur saja kepada saya di sini. Tujuan kamu itu nggak mungkin. Pasti ada tujuan lain selain itu. Tujuanku hanyalah membuat suatu keributan di dalam suatu rumah tangga ini. Astagfirullahaladzim. Akan tetapi Mas Joni ini sudah menyayanginya dan mencintainya. Kasihan sama Mbak Yanti ini yang sudah ditinggal mantan suaminya yang sudah meninggal. Kau malah memanfaatkan pikiran daripada Mbak Yanti ini sehingga mengingat salah satu daripada mantannya, mantan suaminya yang sudah meninggal. Kau jahat sekali makhluk. Astagfirullah. Bukan diriku yang jahat, tetapi wanita itu saja yang masih menginginkan suatu kembalinya daripada suami yang dulu. Iya, itu karena hasutan kamu yang kau selalu membayang-bayanginya. Kayak gitu. Makanya istrinya itu selalu terbayang. Jadi untuk saat ini, detik ini, saya akan pindahkan dan jangan sesekali lagi kau mengganggu daripada Tidak. pikirannya Mbak Yanti. Gimana? Aku masih ingin tetap berada di tempat ini manusia. Berarti kamu masih menginginkan rumah tangga ini hancur? Ya. Oh, baik. Saya pun juga menginginkan kamu lebur dari sini. Kalau kamu masih ada suatu keniatan untuk menghancurkan rumah tangga daripada Mas Joni. Baik, sedulur. Kenapa tiba-tiba badanku Kita leburkan terasa saja. sangat panas sekali manusia? Kau akan terbakar dengan sendirinya. Apa yang kau rasakan itu akan membakar dirimu sendiri. Wah. Bismillah. Pak. Lantas kenapa? Apa yang sudah terjadi? Jadi sosok tadi Pak yang selalu membayang-bayangi mantan suaminya Mbak Yanti dulu Pak. Sehingga Mbak Yanti itu mengiranya sosok tadi itu suaminya Pak. Kayak gitu. Untuk tujuan daripada sosok tadi itu hancur rumah tangga ini Pak. Kayak gitu. Mas Joni, sini Mas. Jadi Mas Joni mendengarkan sendiri tadi. Iya. Oke, iya, Jadi siap. seperti itu. Ya, terima kasih banyak ya. Oke, siap. Jadi sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh suatu makhluk itu Iya. ternyata memang ada suatu kaitannya dengan bangsa jin yang menetap ataupun yang berada di dalam tubuh daripada Ibu Yanti. Memanfaatkan lah intinya. Iya, jadi adanya suatu gangguan, suatu kadang-kadang suka marah dan juga suka kadang-kadang ribut dengan Aneh, bapak. pikiran aneh Iya, gitulah, itu kayak semua aneh. ada
bangsa jin yang mengendalikan daripada ibu. Iya, sehingga istrinya Mas Joni seperti ini. Iya, benar-benar saya udah pernah curiga dari dulu. Itu makanya itu saya dan benar-benar minta tolong kepada Pak Andi sama Pak Parlan gitu loh, supaya istri saya pikirannya kembali semula yang aja tadi. Insya Allah, dari awal saya ceritakan semuanya itu ke Pak Andi sama Pak Wali. Wah, kayak gini saja, Pak. Kita kasihkan rempah-rempah daripada Bu Barada, Pak, Ya. untuk diminumkan saja, Pak. Iya, kita coba saja. Mas Joni, Mudah-mudahan dengan suatu wasilah daripada rempah-rempah Bu rempah-rempah Barada Bu Barada bisa dapat menetralisirkan menetralisir dan menyelaraskan suatu pikirannya, energi yang ada di raganya. Ibu Yanti. fit kembali. Mas Joni, mohon maaf minta air putihnya Iya. sama gelas ya. Iya, Kamu ambil saja ini dulu. Mas Joni. iya Pak Andi, Pak. Air agak panas nggak apa-apa ya, Mas Joni? Ini Iya, saya iya. akan kasih ke ramuannya. Iya. Setengah gelas saja nggak apa-apa. Udah, Mas Tony. Udah dimasukin juga rempah-rempahnya. Udah itu. Udah sama tinggal minumin aja ke istri saya. Ibu, punten diminum dulu ya, Bu. Mohon maaf ya, Mas. Diminum dulu saja, Bu. Nggak mau. Astagfirullahaladzim, Bu. Tuh istri saya kayak gitu tuh. Pak Andi gimana? Nggak mau ini gimana? Pokoknya saya Ini langsung tiba-tiba kameranya juga blur, Di. Iya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Bu. Diminum dulu, Bu. Nggak mau. Agar ibunya itu kembali bisa mengingat suatu kehidupan yang baru, tidak mengingat suatu kehidupan yang lama saja, Bu. Betul. Mohon maaf, Astagfirullahaladzim. minum aja, Bu. Minum saja, Bu. Agar ibunya itu bisa kembali sehat. Nggak mau saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Di. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tenang. Iya. Mas Tony. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Kafa ya dia enggak makhluk. Diam kamu. Oh, jadi dirimu yang mencuci, yang masih berada di dalam tubuh daripada Ibu Yanti. Lantas, sebenarnya apa maksud daripada tujuan Anda bisa berada di dalam tubuh daripada Ibu Yanti? Ingin merusak jiwanya. Astagfirullahaladzim, jahat Anda berarti ya. Begini saja, bisakah dirimu tidak usah lagi mengganggu ataupun menghasut suatu pikiran daripada Ibu Yanti ini? Astagfirullahaladzim. Kurang ajar kau manusia. Kenapa dirimu memasuki raga daripada saudara kami? Diriku tidak senang dan diriku tidak rela. Pengikut-pengikutku kau leburkan semuanya. Jadi Anda merasa marah gitu ya? Bismillah. Kamu ya diam kamu. Kamu tidak usah menyiksa daripada saudara kami. Dirimu pun juga meleburkan daripada pengikut-pengikutku. Diriku tidak ada urusannya denganmu. Memang betul Anda ini tidak ada suatu urusan dengan saya. Akan tetapi dengan dirimu mengganggu suatu pikiran daripada Ibu Yanti, maka dirimu memiliki urusan dengan saya. Bukan urusanmu. Kau sudah yang lebih dulu meleburkan daripada pengikut-pengikutku. Itu karena bangsa jin yang ada di sini itu mengganggu daripada Ibu Yanti. Maka dari itu makhluk-makhluk itu harus diberikan suatu pelajaran. Kau apakan diriku sehingga diriku tidak bisa bergerak seperti ini. Sudahlah, Anda tidak usah lagi berada di rumah ini dan juga mengganggu pikiran daripada Ibu Yanti. Kau tidak berhak menyuruhku seperti itu. Diriku belum puas menghancurkan daripada raganya sehancur mungkin dan juga keluarga ini hancur. Lantas, ada suatu kaitan apa Anda dengan mantan suami daripada Ibu Yanti? Yang jelas, diriku tidak senang. Wanita ini memiliki suami lagi. Dan juga, diriku tidak senang. Wanita ini hidupnya bahagia. Oh, Tidak ada bangsa manusia yang membahagiakan daripada wanita ini. Lepasin diriku. tidak. Diriku Jadi- tetap ingin masih
memasuki raganya. Sebentar makhluk, saya bertanya kepada Anda, berarti dirimu jikalau ada suatu rumah tangga yang tenang, kamu tidak suka? Tidak senang. Dan diriku akan memanfaat bagaimanapun caranya. Diriku memanfaatkan rumah tangga yang bahagia itu. Ingin diriku hancurkan. Dengan cara apa Anda mengganggu rumah tangganya? Dengan bagaimanapun caranya memanfaatkan. Entah itu pikirannya. Salah satu daripada kedua rumah tangga ini. Walaupun suaminya ataupun istrinya. Diriku sebisa mungkin dan akan memanfaatkan. Siapapun yang pikirannya ataupun jiwanya yang tidak mempunyai suatu keimanan, dirikulah itu yang memanfaatkan, memasukinya. Jadi Untuk gara-gara hancur masalah rumah tangga. sepele itu juga Anda juga yang menjadi suatu keributan. Kau itu tahu bangsa kami. Makanya kau jangan menantang salah satu daripada bangsa-bangsa kami. Diriku tidak menantang, akan tetapi diriku hanya ingin jikalau dirimu tidak usah lagi mengganggu keluarga ini. Tapi kau kenapa meleburkan daripada pengikut-pengikutku? Itu karena bangsa jin itu mengganggu dan juga membuat suatu keluarga ini menjadi tidak nyaman. Sial juga diriku ketemu denganmu. Lepasin kau. Tidak, saya tidak akan melepaskan Anda. Siapa memang sebenarnya dirimu? Oh, jadi Anda Jika pengen diriku tahu sial apa seperti saya? ini. Baiklah, saya akan memperlihatkan. Auzubillah. Nah, tuh. Kenapa Anda takut? Tadi katanya pengen kenal. Lepasin. Tidak. Kau bukanlah orang sembarangan. Lepasin. Ya sudah, Anda pergi saja makanya. Gak apa-apa. Gimana? Enggak, jadi memang makhluk itu ternyata memang menginginkan suatu rumah tangga ini hancur dan banyak sekali suatu keributan-keributan yang terjadi di rumah tangganya. Dan mereka memanfaatkan situasi itu. Dari suatu permasalahan kecil pun akan menjadi besar. Itu. Jadi itu pemicunya adalah gangguan bangsa jin. Gitu. Jadi begitu Pak. Ya Pak gimana? Iya, jadi memang pemicunya adalah bangsa jin yang berusaha ingin memecah belah daripada keluarga Tapi Bapak. sudah tenang sih, Pak. Iya, agak sedikit Kita tenang. minumkan saja ya. Iya, kita minumkan saja. Kita minumkan saja. Sudah diminumkan saja, Andi. Iya, silakan Pak Dik, silakan coba Tenang diminum. saja, Bu. Mohon maaf, minum saja. Gak apa-apa. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Sebentar nih, mungkin ada suatu reaksi. Coba Pak Andi, ya bagaimana caranya Pak Andi supaya bisa membangunkan istri saya itu, supaya kan dia mungkin udah sadar, bagaimana Pak Andi itu, supaya dia sadar Mungkin salah satu mengingatkan reaksi suaminya Iya. harus saya ini. daripada Empu Barada. Ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, Ada apa sih Bapak rame-rame? alhamdulillah. Aku sudah sadar nih. Ya alhamdulillah ini. Iya. Ya syukurlah ini Mak. Ini saya yang ngundang Mas Andi sama Mas Farlan. Jadi itu pikiran Mama udah saya sekarang udah sadar. Udah sembuh penyakitnya. Tapi udah ingat ini suaminya. Udah. Alhamdulillah ya. Ya sudah, gini saja. Disuruh duduk saja. Sini. Banyak dari alhamdulillah. Sini. Ya alhamdulillah ini Pak Andi. Ini istri saya benar-benar udah sembuh. Saya sengaja mengundang sampean ini Pak Andi sama Pak Farman itu sengaja banget itu saya diundang karena Anda itu semua itu orang pintar, orang bisa itu saya bersyukur banget. Alhamdulillah istri saya udah kembali semula pikirannya
Minta. Sudah nggak mengingat suami yang dulu-dulu lagi, udah enggak ini. Berterima kasihlah pada Allah saja, Pak. Kami juga cuma sebagai jembatan perantara saja. Iya, Kita memang. kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang benar nomor satu itu yang Maha Kuasa, tapi semua itu ada lantaran, ada betul. lantarannya. Sebagai Pak Andi sekarang itu sebagai lantarannya supaya melantarkan, memberi kesehatan, memulihkan pikiran istri saya menjadi sembuh lagi, bisa kumpul lagi, bisa udah pikiran tenang, saya tenang dan tidak mengingatkan yang lalu-lalu lagi. Amin. Amin. Nah, terus masalah yang ini ya sudah saya sangat berterima kasih melepaskan dalam hal-hal yang mengganggu pikiran istri saya. Saya udah menyaksikan sendiri, udah melihat sendiri, benar-benar saya merasa takut. Memang dari awal saya udah curiga ada yang mengganggu pikiran istri saya. Dan kedua kalinya ya saya berminta maaf banget kepada Pak Andi, Pak Walan, itu nggak bisa mengasih apa-apa, cuma saya sangat bersyukur, berterima kasih. Doain saja mudah-mudahan Amin, kami selalu amin. sehat, panjang Amin, umur, Mas Joni, Bu Yanti ya. Iya, amin, amin. Jadi bisa selalu menolong masyarakat, saudara-saudara yang membutuhkan kami. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ya, tentunya ini menjadi suatu pelajaran untuk bapaknya juga. Iya, Pak. Ketika rumah tangga dilanda suatu masalah yang berat, jangan langsung menyimpulkan bahwasannya disebabkan oleh gangguan bangsa jin. Yang terpenting adalah tetap mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak doa dan berusaha mencari suatu pertolongan yang tepat. Amin, amin. Jika ada suatu anggota keluarga yang mengalami suatu gangguan kesehatan mental ataupun perubahan perilaku yang mengkhawatirkan, jangan ragu untuk mencari suatu bantuan seperti saya dan juga Ki Andi. Amin, 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 ya Pak. Suami dan istri yang hendak saling menguatkan, bukan saling menyalahkan suatu ujian seberat apapun, Pak. Akan lebih mudah dilalui dengan kesabaran, kasih sayang, dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Perbanyaklah suatu ibadah, jaga keharmonisan keluarga, dan mohonlah suatu perlindungan kepada Allah agar rumah tangga senantiasa diberikan suatu ketenangan, Amin, kesehatan, amin, dan amin. keberkahan. Jangan biarkan putus asa menguasai hati, Pak. Setiap ujian pasti ada jalan keluarnya, dan setiap kesulitan akan datang bersama kemudahan bagi mereka yang bersabar dan terus berusaha. Mudah-mudahan untuk suatu apa yang terjadi ini juga mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran untuk kedepannya itu untuk lebih sabar lagi, Pak. Amin. Amin. Dalam Amin. menghadapi suatu ujian apa yang menerpa daripada keluarga Bapak. Dan juga untuk ibunya ini alhamdulillah ya, ibu udah Yanti ya, sadar. alhamdulillah ya, udah Ya, syukur alhamdulillah. udah tidak ada yang dirasa lagi kan? Syukurlah. Syukur ya Mas Doni ya. Pikiran nggak ada yang ini, sudah ada yang Aman ya. kacau, terus pada badan sudah enak semua. Udah ingat Ya, bahwasanya ini alhamdulillah. suaminya. Alhamdulillah. Memang pertolongan dari Allah, tapi sejak Pak Andi, sampai Pak Walan itu Kami hanya sebagai sebuah lantaran. wasilah saja. Wasilah saja, ibaratnya menolong kita ini. Ya sudah mungkin. Iya, Bandi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf teman-teman apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik dalam segi penyampaian. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mensupport daripada channel Cakra Misteri. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan suatu rezeki yang berlimpah dan juga serta diberikan suatu kesehatan. Amin. Dan Amin. kita doakan Amin. juga mudah-mudahan apa yang sedang dihajati daripada seluruh semuanya, mudah-mudahan Allah menghijabah atas hajat-hajat apa yang sedang dipanjatkan. Amin. Amin. Ya sudah, Amin. mungkin untuk Amin. malam ini hanya segini dulu. Saya Kang Farhan dan juga Ki Andi, Pak Joni juga Ya, pamit terima undur kasih. diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi